illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana bini'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia Festival Dai Cilik, yang kami hormati segenap bapak dan ibu guru, Teman-temanku yang seiman dan seperjuangan, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi fa inna taqwallah khairuz zadi liyaumi liqa'illah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tiada hentinya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan matahari yang tak pernah padam, yang menciptakan samudra begitu dalam, dan yang menciptakan manusia sebagai khalifatul alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku reformer dari kebobrokan para zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh tatanan dan tuntunan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam momentum penuh berkah ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sinta Aulia Prasetyo, saya Khairunisa Nafiah, saya Almay Fidelia, Saya Abi Wilza Prasyanto, saya Sylvia Civena Putri, Saya Dia Putri Doko. saya Umar Abdurrahman, saya Fausita Diva Aubla Putri, saya Vanessa Nabila Effendi, saya Naufal Kusriandanu. saya Andika Rizky Erlangga. Dalam acara Festival Dai Cilik dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Madiun ke-104 akan menyampaikan sepercik ilmu ilahi dengan mengangkat sebuah tema iman manusia dan cara menguatkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Seperti itulah hakikatnya. Permasalahan iman merupakan permasalahan terpenting bagi setiap umat muslim. Bahkan iman menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Bahkan kebaikan dunia dan akhirat bersandar kepada iman yang benar. Lihat rumusnya, Yazid fito'ah, dia akan naik bertambah dengan banyak mengerjakan ketaatan. Jadi, jika kita menginginkan iman yang kuat, mari kita tingkatkan ketaatan kita. Bentuk ketaatan adalah amal saleh. Seperti apa sih bentuk amal saleh itu? Apakah Anda tahu salah satu bentuk
amal soleh itu? Orang lain sholat fardu, kita tambah sholat sunnah. Orang lain berjamaah di rumah, kita berjamaah di masjid. Orang lain membaca 1 ayat, kita membaca 10 ayat. Orang lain membaca 10 ayat, kita membaca 1 juz. Orang lain sedekah 1.000 rupiah, kita bersedekah 100.000 rupiah. Itulah beberapa contoh amal soleh yang seharusnya bisa kita kerjakan dan akan menambah serta menguatkan keimanan kita. Wayang takis bimaksiat dan akan menurun saat mengerjakan maksiat. Jadi, jika seseorang mengerjakan maksiat dengan sadar atau tidak sadar, itu akan menurunkan motivasi imannya dan akan mengurangi amal solehnya. Kalau Anda sudah menurun amal solehnya, dulu biasa ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Dulu biasa tahajud, sekarang tak pernah tahajud. Dulu biasa bersedekah, sekarang tak pernah bersedekah, dan seterusnya. Coba cek, mungkin ada pernah maksiat yang pernah Anda lakukan. Siapa tahu kan, hanya Allah yang maha tahu. Urusannya tidak jauh kok dari urusan dunia. Biasanya kalau semakin lekat dengan urusan dunia, urusan akhiratnya akan semakin menjauh dan berkurang. Kalau mau lebih bagus dan lebih baik lagi, jadikan urusan di dunia ini untuk kepentingan di akhirat kelak. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang Allah berikan iman adalah orang yang tidak ada tandingannya dari sisi keberuntungan. Apakah kalian tahu siapa itu Qarun? Tidak. Kalaulah keberuntungan itu ada pada harta, maka niscaya yang paling beruntung ialah Qarun. Apakah kalian tahu siapa itu Fir'aun? Tidak. Kalaulah keberuntungan itu ada pada jabatan, maka yang paling beruntung ialah Fir'aun. Jadi, keberuntungan itu ada tatkala Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl pada ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsya wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang meningkatkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Perhatikan ayat tersebut. Betapa berharganya iman itu bagi diri-diri seorang muslim. Jika kita ingin iman kita kuat, ingin mantap, maka yang terutama man amana billah. Kita harus yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatlah wahai teman-temanku seiman dan para hadirin sekalian, iman itu pengertian dasarnya yakin, jangan ragu. Itu kunci utamanya. Jadi yakin dan jangan ragu. Kudu optimis lan ojo pesimis. Semua yang yakin-yakin itu sudah pasti, karena itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Karena lisan bisa berubah. Yakin itu amalan hati. Kata Allah, iman itu bukan di lisan, akan tetapi di hati. Jadi, jika keimanan sudah ditanamkan dalam hati, maka akan menjadi komitmen yang sangat kuat. Mengerjakan apapun akan menjadi mudah dan gampang. Dari yang tidak suka menjadi suka, dari yang susah menjadi gampang, dan dari yang benci menjadi cinta. Oleh karena itu, agar iman kita kuat dan hati menjadi tenang adalah yakin. Yakinkan di dalam hati dan lisan kita
pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja, cukup kerjakan dua hal ini. Kerjakan dan tinggalkan. Kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Cintai apa yang dicintai Allah. Berharaplah rahmat dan ampunan hanya kepada Allah. Takutlah kepada siksa Allah. Seperti halnya sholat wajib, sholat sunnah, kerjakan. Puasa, kerjakan. Lisan, bertuturlah dengan baik. Mata, lihatlah yang baik. Berbakti kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru, kerjakan saja. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakan dengan ikhlas, sabar dan tawakal. Yang harus ditinggalkan, tinggalkan saja. Jangan mencela, Jangan mencuri, jangan bohong, jangan ingkar, jangan bergunjing. Hish, dan masih banyak lagi lah. Tapi tinggalkan semua. Insya Allah, dengan begitu hati kita akan tenang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hati dan iman manusia memang perlu dipupuk sejak dini. Selalu dikuatkan dan kuatkan dengan penuh keyakinan. Jika manusia hidup di dunia ini tidak memiliki keinginan untuk menguatkan imannya, maka manusia seperti HP tanpa software. Maka dia hampa, kosong, dan hidupnya pun tidak bermakna. Di akhirat nanti hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Mau kemana kamu? Ke surga? Maka dia harus mempersiapkan dirinya sejak dini, saat ini dan di dunia ini, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, semakin hari semakin terlihat perkembangan teknologi dan gaya hidup seluruh manusia di dunia. Di satu sisi, teknologi berkembang sangat pesat dan membawa dampak yang luar biasa. Baiknya jika manusia mampu menggunakannya dengan baik. Namun, di sisi lain, jika manusia tidak dapat memanfaatkannya dengan benar, maka hal itu akan sangat merusak kehidupannya. Suatu misal, ketika sudah bermain HP, seringkali manusia lupa waktu, meninggalkan sholat, belajar, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Dan kebanyakan tidak menyadari bahwa semua hal itu merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya hari akhir. Apakah ada yang tahu apa hari akhir itu? Tidak. Seperti firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah, mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Sadaqallahul azim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang dijelaskan oleh ayat tersebut bahwa hari kiamat merupakan hari di mana akan terjadinya seluruh bencana alam yang mengerikan yang akan menghancurkan seluruh isi bumi dan akan mematikan seluruh umat. Tentu semua itu akan terjadi walaupun kita semua tidak tahu kapan hari itu tiba. Bencana alam di mana-mana merupakan salah satu terjadinya kiamat sugro. Tahukah Anda apakah kiamat sugro itu? Tidak. Kiamat sugro biasa disebut dengan kiamat kecil. Hah? Kiamat kecil? Sekecil apa? Kiamat ini biasa ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari kiamat kecil ini adalah bencana alam. Tanda kiamat kecil ini sudah seringkali kita lihat, seperti beberapa waktu yang lalu terjadi letusan Gunung Semeru di Lumajang. Letusan itu sangat besar, sangat dahsyat. Masya Allah, itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana alam yang begitu besarnya, begitu dahsyatnya, masih disebut kiamat kecil. Bagaimana jadinya kalau kiamat besar? Apakah Anda tahu? Apakah kiamat besar itu? Tidak. Kiamat besar biasa disebut dengan kiamat kubra. Hari di mana alam semesta hancur lebur menjadi satu dan kehidupan di dunia akan berakhir. Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Semoga dengan adanya bencana alam dan tanda-tanda kiamat tersebut, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Setelah tadi kita mempelajari tentang iman manusia, cara menguatkannya, dan bagaimana iman kepada hari kiamat, mari kita belajar bersama dengan memahami qadha dan qadar. Apa sih yang namanya qadha? Apa sih yang namanya qadar? Apakah kalian di sini ada yang tahu? Tidak. Sebenarnya masalah ini sudah cukup jelas, namun masih banyak yang belum memahami. Qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman di mana belum terciptakannya alam semesta. Alam saja belum tercipta, apalagi kita. Jauh bukan? Jauh. Sedangkan qadar adalah ketetapan dari qada tersebut. Qadarnya Allah ini biasa juga disebut dengan yang namanya takdir. Hubungan antara qadha dan qadar tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa? Karena qadha diibaratkan rencana dan qadar adalah kenyataannya. Jadi, apa itu beriman kepada qadha dan qadar? Iman adalah keyakinan dalam hati diucapkan secara lisan dan dilakukan sesuai amal perbuatan. Jadi, beriman kepada qadha dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya. Dengan beriman kepada qadha dan qadar, kita semakin yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluk-makhluknya.
merupakan wujud dari keberimanan qada dan qadar. Qada dan qadar adalah salah satu rukun iman yang harus diimani umat muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah meningkatkan kesabaran. Bila kita diuji dengan adanya sakit, apakah iya kita harus pasrah? Apakah iya kita harus bermalas-malasan? Apa iya begitu? Tidak. Ya tidak toh. Masa ada orang sakit, Allah ya wis bene, nek mari-mari dhewe. Ya enggak gitu. Meskipun ada takdir Allah, bukan berarti kita sebagai manusia harus bermalas-malasan menunggu takdir. Toh nanti kalau waktunya sembuh, toh nanti nek mati ya mati, takdirnya mati. Ya enggak gitu. Meskipun nanti usaha kita tidak berhasil, ya kita harus ikhlas, tabah. Karena keberhasilan tidak akan tercapai tanpa adanya sebuah usaha. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubahnya sendiri. Wa kana amrullahi qadaran maqduran. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Al-Ahzab ayat 38. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita semua mendengarkan seluruh kajian sudah kami sampaikan, semoga ini semua bisa kita lakukan dan tanamkan dengan penuh rasa keyakinan di dalam hati kita. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, karena kesempurnaan adalah judul lagu dari Rizky Febian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bersilaturahmi kembali. Cakep. Akhirul kalam, Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.